Oke, hari ini kita mau ngajak workers untuk jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke tempat yang banyak yang bening-bening lah di sana lah. Banyak yang bening-bening, air putih ya. Air putih. Kepalanya dia juga bening nih sekarang nih. Ini rambutnya baru nih. Gerak-gerak workers, Gerak-gerak. gerak-gerak. Jadi Ya. hari ini kita pengen ngajak kalian ke Bandung tepatnya untuk ketemu sama orang yang inspiratif. Orang ini inspiratif dan bisa menjawab tantangan di masa depan. Iya, Jadi- makanya workers ikutin terus, jangan di skip-skip nih ya bro. Oke, yuk kita ikutin perjalanan kita ya. Oke, Ya. dah. Hai, workers. Oke workers. Nah, kita udah sampai nih di Yes. Tahura ya ini ya. Tahura. Di Tahura Bandung. Kita udah di Tahura, kita mau ketemu sama seorang yang inspiratif tadi. Dia adalah seorang penulis. Nah, intinya sebetulnya kita mau kasih tahu ke workers nih, pekerjaan penulis itu juga sangat bisa menghasilkan, benar Betul. nggak ya? Dan ini bisa dijadikan sebagai sumber uang baru ya, atau Betul. boleh dikatakan side job. Side job yang bisa jadi main job mungkin ya. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya workers penasaran nih, Jangan di skip-skip. nah kita sekarang sebelum ketemu sama temen gue, lu mau kemana? Gue mau ke Goa Jepang. Waduh, gue nggak mau lihat goa-goa, gue udah sering lihat goa di rumah. Enggak. Iya, gue mau lihat Goa Jepang. Oke deh, lu ke goa Jepang atau goa Belanda itulah ya. Iya. Gue langsung cari si Anitanya ya. Oke, boleh. Temen Oke, lu ya. Siap. Nanti kita Oke. ketemu lagi ya. Siap. Eh. Hai. Oke, teman-teman, kenalin nih Anita Hairunisa. Dia sosok seorang penulis yang udah dikenal belum sih? Nulis aja lah. Penulis. Iya, di konten Workerspedia kali ini kita akan ngobrol banyak nih sama Anita tentang pekerjaannya dia sebagai seorang penulis. Sekarang apa yang lagi sibuk apa, Anita? Sekarang, ya penulis itu sebenarnya seru ya. Hmm. Banyak hal yang bisa dikerjain dari seorang penulis. Mhm. Sekarang lagi nyelesain buku. Hmm. Kemudian ada bikin beberapa event-event juga untuk para penulis. Ih, luar biasa. Luar biasa loh. Doi ini kita pengen tahu ya, aktivitas apa lagi sih yang dia lakukan gitu. Oke? Kita Oke. sambil ngobrol-ngobrol sambil jalan ya. Asik sambil jalan-jalan Ya. kita. Nit, mungkin mau tanya nih ya, dari awal lu sebagai penulis ya, lu mulai itu sejak kapan sih sebagai penulis?
nulis ya, detail nulis secara komersil, komersil anak-anak itu pas SMA. Jadi Pas ada SMA. teman-teman suka minta tolong bikinin puisi pada saat itu atau cerita pendek yang berkaitan dengan situasinya mereka. Tapi secara profesional, dalam artian memang untuk klien yang lebih Udah mulai real. minta duit lah ya itu. Iya, Ya. duit. Udah mulai ada argonya itu Betul, ya. itu setelah sidang skripsi saja. Oke, tapi kapan lu pertama kali tahu lu punya bakat? Karena menulis kan pasti ada unsur bakat juga ya. Ya ketika diapresiasi sama teman-teman waktu SMA itu. Terus tapi kuliah nggak ngambil jurusan jurnalistik karena nulis itu suka, tapi nggak mau dipaksa. Oke. Pada saat itu, jadi takut kalau dipaksa kan jadi kayak berupa tugas. Semuanya kalau udah jadi pekerjaan beban juga kali ya. Beban juga gitu kan, apalagi pada saat itu kuliah ya. Segala sesuatu tuh kita masih tarafnya nyari ilmu gitu. Jadi mulai kebayang stres, kuliahnya nggak ngambil jurnalistik. Padahal saya ada di Fakultas Komunikasi. Oke, Nit, sekarang selanjutnya yang pengen gue tahu apa sih karya lu pertama kali ya? Pertama kali lu bikin karya tuh tentang apa tuh? Karya Tulisannya? yang serius ya? Yang ya gue nggak tahu lah ya. Lu yang menganggap itu serius atau nggak serius ya? Karya serius gue itu ya tadi gue keluarnya dari pas gue diminta untuk bikin naskah aja, bikin naskah buku ya. Itu ya tadi setelah sidang skripsi yang minta Mizan Kaifa waktu itu. Oke. Jadi minta seri tentang buku remaja gitu lah. Itu pertama kali yang secara serius, benar-benar yang bikinnya riset, bikinnya nyari bahan dari berbagai macam referensi. Tapi itu bukan cerita tentang kehidupan lo ya pada saat itu ya? Enggak, jadi bukunya tentang kreativitas, tentang kecerdasan majemuk. Tapi beberapa kasus kan pertama kali bingung gimana cara gue ngemasnya nih. Masa gue harus teori-teori, jelas teorinya bukan dari gue kan. Tapi kayaknya gue harus ngemas kasus deh. Nah itu kasusnya itu yang diambil dari dunia remaja. Oke, jadi lu di situ lu riset juga ya, lu tanya-tanya sama orang tentang masalah-masalah apa gitu ya. Betul. Dan itulah yang dilakukan sama penulis sebenarnya, riset. Dan bisa juga dia menyandarkan pengalamannya dia itu untuk kasus dalam bukunya. Memang misalnya pengalamannya dia itu bisa merepresentasikan dari yang orang-orang lain. Oke, Workers seru ya ngobrol sama Nita nih. Kita masih bakal ngulik-ngulik lagi nih sama Nita nih. Kita sambil cari tempat ya. Boleh. Tadi gue tuh kesini sama temen gue. Oh, anaknya gundul, makanya agak-agak mungkin ketuker sama lampu taman. Makanya kita harus sambil cari. Ini hati-hati nih, nggak kelihatan. Oke ya, sambil dicari ya. Sambil kita cari, oke. Ya. Hati-hati workers karena licin, apalagi sekarang di penghujung bulan Oktober. Kota Bandung ini lagi musim penghujan juga nih. Ini bisa dilihat ini jalan tapaknya ini licin, jadi harus hati-hati. Goa Jepang didirikan tahun 1942 oleh militer Jepang. Dan jarak goa dengan pintu masuk Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda berjarak kurang lebih 600 meter. Goa ini dijadikan sebagai barak militer dan perlindungan oleh militer Jepang kala itu. Di Goa Jepang, workers akan menemukan 18 bunker yang masih dalam keadaan seperti aslinya sejak goa tersebut dibangun. Bunker ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya sebagai tempat pengintaian, tempat penembakan, ruang pertemuan, gudang, dan dapur. Konon, untuk membangun goa Jepang ini, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia dengan sistem kerja paksa atau yang lebih dikenal dengan sistem Romusa. Mana ya ini ya? Telepon dulu deh. Ya, oke. Ya udah nanti gua tunggu di sana aja, bro ya. Ya, oke. Sip. Oke, yo.
Nah sampai sekarang ini kan lu berarti dari SMA sampai sekarang tuh udah baru 5 tahun ya? Enggak. Lu udah bikin berapa karya tuh dari awal sampai sekarang? Kalau karya senangnya nulis ya. Jadi ternyata gue nggak hanya nulis buku loh. Gue itu bisa jadi dari memang awalnya nulis buku, nulis artikel misalnya. Terus lama-kelamaan tuh gue jadi bisa nulis skrip film. Gue bisa nulis skrip game. Terus gue bisa ngerjain hal-hal lain yang berkaitan. Pokoknya basicnya dari nulis. Kalau ditanya tentang karya, karya itu buku, pokoknya nulis ada lebih dari 50 judul buku. 50 judul buku. Kalau buku. Oke, kalau tadi game itu yang tentang game? Kalau game gue ada nulis tentang satu game tapi serinya banyak. Kalau nulis game tuh maksudnya gimana ya? Nulis game ya? Lo kalau main game itu kan selalu ada. Lo pasti kalau main ada hal yang ada challenge-nya, ada kisahnya, ada yang harus itu kan itu bumbunya kan. Dimanapun lo main game pasti nggak mungkin lo main game cuma nembak tanpa ada jalan cerita. Itu tuh di situ letaknya. Jadi seorang penulis itu dia nulis skrip game, alurnya segala macam. Nah itu nanti diterjemahkan sama teman-teman developer. Jadi challenge di dalam Tadi game. lu ngomong nembak, gue pernah nembak sih tapi nggak diterima. Oke, mungkin makanya tadi seru ya ngomongin soal gue pernah nembak sih tapi nggak diterima. Makanya tadi seru ya ngomongin soal jadi seorang penulis ternyata tidak terbatas sama sama yang orang tahu ya nulis buku gitu doang ya. Nulis kamu nulis apa? Orang gini, kalau ditanya sama orang gue selalu nulis ya. Udah berapa nulis artikel? Udah berapa bukunya? Terus ya kalau ditanya tentang itu ya gitu aja. Tapi sebenarnya penulis tuh nggak ada kotakan di situ doang juga. Nah dari 50 buku gitu, apakah semuanya lo apal buku-buku lo atau sampai karena udah 50-nya apa ya gue nulis apa aja ya gitu? Kalau ditanya mendadak begini, mungkin gue random ya yang gue inget tek gitu. Tapi yang berkesan lah gitu kan. Karena dalam perjalanan seorang penulis itu dia bisa menulis buku yang benar-benar karya dia sendiri atau misalnya dia diminta untuk membuat sebuah buku. Jadi macam-macam kan. Nah kalau mungkin yang diminta itu gue agak lupa gitu kan. Tapi kalau nulis yang sendiri pasti ingat. Walkers, gue inget ya, gue sebetulnya sama Anita ini udah kenal lama ya. Jadi dulu tuh pas pertama-tama kali dia, gue nggak tahu timeline hidupnya dia sebetulnya. Jadi dia pernah ke Jakarta tuh minta temenin gue ketemu sama beberapa artis yang mau ditulis jalan hidupnya sama dia gitu loh. Nah maksud gue pada saat itu gue berpikir nih orang gokil juga ya mau gitu ke Jakarta untuk nemuin artis untuk nulis gitu loh. Mungkin itu nanti bisa kita bahas ya seperti apa sih, berhasil nggak sih pada saat itu, soalnya gue nggak follow up tuh abis itu gitu. Oke. Tuh ada teman gue tuh si botak tapi itu kita ngobrol kali ya di situ ya. Nah ini nih tadi nih temen gue yang gue bilang. Dia sih tadi dari kemarin bilang ya kalau misalnya pada saat gue mempromosikan tentang profil lo gitu ya, dia bilang dia memang suka nulis dan pengen tahu banyak nih tentang nulis. Bener begitu? Iya, Mas. Iya, jadi gue ada kepikiran mau belajar untuk menulis karena ya lu tau lah ya dulu ya walaupun laki-laki gitu ya. Apa sih laki-laki itu dulu kadang suka curhatnya di diary. Laki-laki macam apa curhat di diary? Iya. Laki sekarang diary-nya media sosial kan? Iya. Cuma beda template platformnya aja. Iya. Jadi analog. tampang rainbow, hati mellow. Enggak. Bercanda Walkers. Ya jadi ya mungkin tadi kan udah ngobrol-ngobrol juga ya antara Bro Acit gitu ya sama Mbak siapa tadi Mbak? Sis Anita. Oh Sis kan Anita. Bro. Oh ya, oke. Bro dan Sis. Oke. Jadi gue mau tahu dong, mungkin Walkers yang ada di rumah juga mau tahu juga gitu ya. Kalau ada yang hobi menulis gitu ya, dan dia seorang karyawan, apakah dia bisa menjual tulisan-tulisannya, entah mungkin apa yang dia rasakan yang dia tuangkan dalam sebuah tulisan itu untuk dia berkarya sebagai penulis juga nih kayak mungkin perkenalannya nggak langsung menjual ya, fasenya membuat dulu. Betul, membuat. Dia mau curhat. Oh, ya hari gini bro. Dia langsung to the point. Oke. Jadi kalau saya denger ya nangkepnya berarti kalau dibuat kita bikin flow-nya, berarti pertanyaannya adalah Raka ini suka nulis, kemudian bisa nggak sih tulisan-tulisannya dia dengan pengalamannya dia itu
kemudian menjadi sumber penghasilan juga, betul. gitu kan. Dijual itu dalam artian mungkin diterbitkan atau apa, Betul. gitu. Terus kalau berkaitan dengan proses menulis yang lo bilang tadi, gitu, sebenarnya sih ya nyambung aja gitu. Jadi proses nulis, mungkin kita spesifikin ke sini, proses nulis untuk seorang yang punya karir lain dan dia pengen side jobnya sebagai penulis. Betul. Oke. Bisa banget sebenarnya. Oke. Nggak, sebenarnya nulis itu paling asik sih. Ingat gak tadi dulu mungkin gue pernah mention deh, kalau nulis gue aja udah mulai dari zaman gue Sekolah. kuliah Oke. gitu kan. Berarti nulis itu kan nggak perlu ijazah, nggak Oke. perlu Pribadi nggak bisa perlu melakukan itu, betul, ya. lo nggak perlu disyaratkan tertentu gitu kan. Disyaratkan tertentu sebagai pengalamannya apa. Jadi Kualifikasinya lu bisa ya. jadi dua alam tuh, Cid. Jadi bisa Oke. dua alam gitu kan. Nah, Hakan ini bisa tetap berkarir dan punya side job sebagai seorang penulis Oke. dengan menulis apapun yang cocok dengan dia gitu. Kalau nulis misalnya kalau misalnya Acit juga bisa begitu. Acit punya pengalaman di dunia kerja kek, curhatan pribadi kek, Betul. itu bisa banget. Apalagi kalau misalnya orang yang sudah punya jam terbang tinggi dalam suatu profesi tertentu, dia bisa banget itu kan untuk menjual. Orang akan lihat dia gini aja sebelum dia nulis macam-macam, orang akan melihat dia, oh orang ini punya pengalaman, dia sih siapa? Oh dia seorang broadcaster misalnya. Oh dia punya pengalaman begini, orang ingin tahu. Semua orang yang, lo nggak usah nulis yang jauh-jauh, lo nulis tentang apa yang lo alamin aja. Semua orang-orang yang ingin berkarir, memulai karir, bekerja di dunia broadcaster pasti akan ikutin, Lihat ya, akan iya baca akan ya. ikutin urusan lo gimana, apa yang lo lakuin. Jadi mereka punya bayangan dunia seperti apa. Iya. Dan itu layak banget buat dijual. Mau Iya. itu lo terbitin sebagai buku kek, mau lo bikin itu sebagai konten-konten yang serial dimunculkan di platform Oke, serial banyak. oke. Nah, Intinya ini berpenghasilan bisa. betul. Nah, ini kan menarik ya. Dimana kalau dari lowongan-lowongan kerja yang pernah kita tayangin juga nih, dan mungkin kemarin juga kita udah tayangin ya untuk lowongan kerja juga nih. Ya mungkin Workers bisa lihat nih di sini gitu ya, untuk konten lowongan kerja terbaru ya. Itu kan ada kualifikasi khusus gitu ya. Dia maksimal umurnya 30 tahun misalnya, atau pendidikannya misalnya minimal D3. Tetapi kalau jadi penulis itu yang kualifikasi untuk melamar di sebuah perusahaan itu nggak ada kali ya. Kalau dia melamar ya, melamar kan berarti suatu profesi yang in-house. Iya, ya, in-house betul. atau mungkin dia freelance atau apa. Kalau dia profesi sebagai misalnya kayak copywriter, Oke. gitu, pasti yang ditanya utama adalah kalau persyaratan usia itu mah tergantung si perusahaannya ya, karena kan itu berkaitan dengan macam-macam nanti urusannya HRD dan lain-lain. Iya. Tapi sebenarnya yang pasti yang mereka lihat pertama kali adalah pengalaman, Oh, oke. portfolio, Iya. gitu kan. Jadi itulah sebenarnya memang yang dicari dari seorang penulis, portfolio, pengalaman. Dia nggak ditanya kamu kemudian ijazahnya apa, gitu. Ya sebenarnya yang lain-lain itu hanya penunjang. Oke. Kamu menjadi seorang penulis atau penulis membuat konten dalam artian tulisan ini di bidang apapun, yang ditanya adalah pengalaman apa yang sudah pernah kamu buat, karena mereka akan mereferensi ke situ, karakter kamu, keluasan kamu, keluasan kamu dalam berbahasa itu kan dilihat dari situ. Kalau Nita sendiri kan udah lama juga ya berkecimpung di dunia tulis menulis ini ya. Nah pertanyaan gue mungkin sejauh mana tadi karyawan atau orang bekerja bisa melakukan menulis ini sebagai sebuah income, dan kira-kira rate-nya dapatnya boleh kasih bocoran kali ya. Jadi mungkin Workers, wow ternyata itu lebih atau gimana gitu ya, mungkin bisa. Itu biasanya gue yang nanya tuh. Iya, Workers. Iya. Penasaran soalnya Iya, aja. iya, ini. iya. Jadi ya ini tuh banyak teman-temanku Iya. yang juga dia penulis, dan mereka, kalau saya kan memang full di Sebagai dunia penulis. ini ya sebagai penulis, kemudian juga di dunia inilah gitu, di dunia penulisan. Tapi ada teman-teman yang tadi yang saya ceritain dua alam. Jadi mereka punya kehidupan profesional, kemudian tetap nulis. Oke. Nulisnya bisa berkaitan dengan karirnya dia ataupun enggak. Nah, dan itu penghasilannya bisa lebih besar dibandingkan gajinya dia Sebagai karyawan. sebagai karyawan, Oh, oke. begitu. Sebagai karyawan itu penghasilannya bisa jauh lebih besar gitu kan. Semakin tinggi jam terbangnya, semakin Besar juga pendapatannya ya. Dan ujung-ujungnya kalau udah tinggi dia berhenti kerja ya. Karena beberapa yang karena beberapa orang ada yang begitu ya, kemudian ujung-ujungnya dia jadi berhenti bekerja. Karena satu, menjadi penulis full time memang ketika dikejar deadline kayaknya ribet ya, karena kita harus segala macam riset, mulai komitmen menulis.
Tapi kan waktunya kita yang ngatur, gitu Betul. kan. Waktu yang kita yang ngatur, mau berapa banyak job itu kita yang ngatur, gitu kan. Mau seberapa gila kita berkreativitas itu kita yang ngatur. Betul. Gitu. Nah, mungkin workers juga di rumah ada yang hobi menulis juga nih. Nah, bagi kalian yang hobi menulis, yang mau sharing-sharing juga nih, apa sih yang hobi teman-teman atau workers yang ada di rumah untuk menjadi seorang penulis gitu ya? Atau sekarang juga bekerja sebagai penulis juga mungkin ya? Bisa sharing-sharing juga nih di komen ya bro ya. Kalian bisa tulis juga tuh. Oh Iya. gue punya gue suka nulis tapi begini begitu. Mungkin nanti gue bakal minta Kakak Nita menjawab. Ini juga nih, biasanya nih teman-teman yang mereka punya pekerjaan dan tapi punya kemampuan nulis, misalnya biasanya dulu zaman kuliah saya suka nulis, zaman sekolah saya suka nulis, atau dulu musiknya saya suka nulis, tapi dengan kesibukan sekarang saya bingung, saya pengen nulis tapi menyalurkannya kemana. Nah itu juga banyak ya teman-teman yang seperti itu. Nah mungkin kalau sekarang sih asik banget. Sekarang tuh zaman yang asik banget dengan teknologi, dengan berbagai macam platform kita bisa berkontribusi untuk nulis. Itu banyak banget. Mau nulis cerita, mau nulis serius, mau kemudian berjejaring, itu asik banget sekarang ini. Teman-teman yang misalnya punya kemampuan itu, salurkan pelan, mungkin butuh lompatan pertama untuk menyalurkan ya kita dipakai platform-platform yang ada. Misalnya jadi kontributor kayak gitu kan, itu juga lama-lama bisa menghasilkan. Naikin eksistensi dulu, kemudian nanti kalau misalnya dia sudah terasa nih otot-ototnya sudah lemas, karena nulis itu kayak olahraga. Jadi butuh panas dulu ya. Betul, pelemasan dulu, untuk pemanasan dulu. Nanti kenapa tuh kalau misalnya nanti dia belum pemanasan nulis, ntar dia kejang itu kram. Otak gitu mungkin ya. Otaknya yang kram, otaknya kram. Kalau sudah lama gitu kan, karena kan ada rasa. Sebenarnya menulis itu berkaitan dengan rasa, kreativitas. Di situ aja. Mau kamu menulis apapun juga sebenarnya berkaitan dengan itu. Bahkan kamu menulis ilmiah pun sebenarnya juga berkaitan dengan tadi kreativitas. Bagaimana kemudian kita bisa memandu-mandukan teori ya, teori-teori yang tepat sehingga membuat orang tertarik dengan risetnya kita. Gitu. Dan mungkin sekarang juga ada aplikasi untuk menjadi seorang penulis juga. Ada. Mau yang serial, kita misalnya banyak tuh novel-novel yang dia munculnya dari tulisan-tulisan serial dulu, kemudian pembacanya banyak, pembacanya bilang terbitin, akhirnya diterbitin. Di salah satu media sosial tuh apa ya yang kemarin sempat viral juga tuh, ada tulisan yang horor-horor di Jogja itu ya, itu kan awalnya hanya dari thread gitu ya. Iya, dari thread, malah itu lebih ngeri lagi. Kapasitasnya lebih pendek kan. Akhirnya mereka jadi film ya itu ya. Betul, di Jepang itu dulu juga ada namanya tam novel. Nah jadi zaman SMS itu mah, jadi nulis novel itu lewat SMS. Tapi yang kegandrungan itu, yang suka itu banyak kan. Justru dengan pendek-pendek begitu mereka jadi penasaran tuh. Apalagi. Jadi teknologi itu selalu membersamai proses para penulis, gitu kan. Segala macam konten kreatif itu bisa muncul, dan semakin maju teknologi semakin asik buat teman-teman penulis. Bayangin zaman dulu ya, nulis mesti diketik gitu kan, pakai mesin tik, harus dikirim. Kalau sekarang kan kita nggak betul. Gitu. Dan mungkin gini, yang emang susah, mungkin workers di rumah juga merasakan juga untuk mood pada saat untuk menulis. Nah, gitu karena biasanya kalau moodnya itu orang keluar kreativitasnya pada saat lagi seneng banget, kalau sedih lagi sedih banget. Nah itu biasanya akan keluar. Kalau gue sih pengen tanyanya gimana cara nulis pas lagi belum gajian. Gajian bentar lagi, tapi harus nulis gitu. Gimana? Jadi nulis itu nggak pasti pakai syarat sih sebenarnya. Nggak mesti nulis itu harus di tempat yang sekeren ini, seasik ini. Jadi kita harus pergi dulu gitu ke Taman Hutan Raya gitu kan, dan kita bawa laptop gitu, ujung-ujungnya malah bengong. Bengong malah ke hal-hal yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya memang itu masalah mood itu sebenarnya bisa dikondisikan, ya gitu. Mungkin itu berproses ya, tidak seperti saya ngomong gampang aja gitu, tapi bisa dikondisikan. Jadi cara kondisikannya itu gimana sih? Ini berkaitan dengan kamu menulis apa gitu. Kamu menulis apa, temanya apa, maka kelilingilah diri kamu dengan hal-hal itu. Gitu. Jangan mix jangan ngasih. Ini pengalaman sendiri soalnya. Ketika kita misalnya saya mau nulis tentang dongeng gitu ya, dongeng sini, tapi mau dimodif gitu untuk sesuai perkembangan zaman. Jangan ketika saya nulis dongeng itu kemudian saya membaca buku tentang hal-hal yang lain gitu kan, tentang
misalnya tentang masak atau apa, sehingga saya jadi asik, atau baca novel yang lain sehingga pikiran saya jadi terganggu ke sana. Nah, saya enggak gitu. Kalau saya tetap mengelilingi diri saya, kasih cemilan gitu ya, kasih cemilan ke diri saya itu tentang itu. Itu bagus banget untuk menjaga mood kita. Supaya kita fokus juga ya. Iya, jadi kita nggak betul rasanya kita jadi terus otomatis kita kadang-kadang misalnya lagi tidur, lagi saat yang me time itu masuknya juga itu juga. Nah, teman-teman yang lagi bekerja juga bisa memaksakan itu sebenarnya. Jadi moodnya dijaga ketika sebulan lagi nulis itu, ya nulis ke situ. Dan gajian juga sama. Betul. Dan sebagai seorang penulis itu juga yang membuat lo terinspirasi untuk membuat publisher ya atau Beatread atau iya, Workers, makanya itu yang tadi gue pengen bridging bisik ya. Ini sebetulnya Anita ini selain sebagai seorang penulis, dia ibu rumah tangga, dan dia juga leader atau apa ya, bahasanya apa ya, CEO-nya mungkin atau apa? CEO-nya dari Beatread. Nah, Beatread itu apa sih sebetulnya, juga itu yang pengen ditanyain sama Anita ya. Apa sih Nit sebetulnya Beatread nih? Beatread itu apa? Jadi nulis itu sebenarnya bisa punya karir, nggak hanya sekedar nulis aja gitu. Ketika kamu kalau udah nulis terus saya ngapain? Kalau tadi kan memang bicara tentang kita punya keleluasaan waktu segala macam. Tapi ketika mau diarahkan jadi bisnis pun bisa. Jadi setelah saya jadi penulis, kemudian maka dulu ngejar ini ya, public figure ya. Iya, tadi yang saya bilang ya, dia dulu sempat tuh ngejar public figure, ngajak-ngajak, ini orang kenapa ya tiba-tiba. Itu dalam rangka juga gitu. Jadi setelah jadi penulis, kemudian aku ngediriin namanya literary agent. Kalau di sini mungkin nggak terlalu umum ya, tapi kalau di luar itu banyak namanya literary agent, dan biasanya literary agent itu berhubungan dengan penulis dan penerbit, menjembatani kedua pihak ini. Gitu. Sehingga akhirnya bisa melahirkan karya-karya tertentu, bahkan juga mempromosikan apalah dari penerbit kah, dari penulis. Dari situ kemudian aku mendirikan, lihat kayaknya ada satu peluang deh, karena pada saat itu ya, pada saat itu kondisi perbukuan kita itu memang lagi bagus, tapi mensyaratkan orang harus beli sekian gitu kan. Dan sedangkan teman-teman penulis kan ada juga yang memang nulis itu sebagai cara dia cari duit gitu kan. Kira gimana cara bikin model bisnisnya nih yang asik? Kira kita aku dan beberapa teman kita mikir, karena saya punya pengalaman tadi literary agent, tahu seperti apa dan juga dulu penerbit ya, kerja di penerbit biasa gitu juga, sempat ngurusin rights dari luar ke sini gitu. Nah, dengan pengalaman itu kayaknya kita harus bikin penerbit dengan model bisnis yang seperti itu. Maka lahirlah Beatread. Beatread ini sebuah penerbitan, kita sih nafasnya indie. Sebenarnya nafas besarnya itu adalah indie. Jadi kita memfasilitasi penulis siapapun kamu, kita mengapresiasi karya mereka punya ruang untuk bisa diterbitkan. Kita sistemnya adalah print on demand. Jadi makanya dengan print on demand itu ada jadi model bisnis kami untuk nggak serta-merta menolak nggak bisa terbit, nggak bisa karena nggak kaya, nggak komersil, nggak apa gitu, nggak gitu. Ini kering banget, nggak kayak gitu. Jadi dulu tuh yang aku ingat dari Beatread itu yang Nita pernah omongin itu sebetulnya yang paling gue sampai sekarang itu everybody can write ya. Maksudnya semua orang bisa menulis gitu. Jadi memang kalau melihat nafasnya Beatread, jadi siapapun lo tulis aja apapun tulisannya, ada pasti yang ngikutin, bener gak ya? Betul. Gitu ya? Kita sebenarnya punya pasar sendiri, masyarakat ini punya pasar sendiri. Saya itu punya pasar sendiri, saya pun begitu. Kita punya lingkungan, bagaimanapun karya kita itu kita punya pasarnya sendiri. Jadi di Beatread bukan hanya everybody can write, everybody can publish their book gitu kan. Bisa nerbitin buku mereka sendiri. Kita punya penulis dari yang kecil banget, dari anak TK sampai ya sudah usia lanjut, yang sudah pensiun mungkin ya. Betul. Dan semua orang itu sebenarnya punya kreativitas itu kan kayak otot ya. Bukan sesuatu bakat lahir kayak atau yang menempel kayak misalnya tai lalat kita gitu kan. Otot itu bisa dilatih, bisa kalau di drill dengan tepat itu bisa berkembang. Betul. Dan menulis salah satunya bagian dari kreativitas tadi. Dan memang kebenaran kalau orang-orang Bandung itu orang-orang yang kota yang melahirkan orang-orang kreatif. Gitu ya? Iya. Gitu katanya. Iya. Yang banyak sih teman-teman yang dan nulis itu ya tadi, nulis atau orang-orang kreatif itu sebenarnya kita tuh selalu bersinggungan. Nulis bisa berhubungan dengan pemusik, gitu kan, dengan konten kreator lainnya. Dan dia itu jadi dasar untuk
berbagai macam profesi di dunia industri kreatif. Kalau misalnya orang mau tahu mungkin websitenya kah atau IG-nya kah atau mungkin teman-teman di rumah nih workers yang tadi kita bilang ya mungkin ada pekerja yang memang punya karya itu bisa akses ke Mengirimkan karyanya mungkin ya. gimana caranya? Jadi sebenarnya kalau di Bitread, kalau mau ngirim karya cukup ke bitread.id. Nanti di situ bisa dipelajari, ngelihat contoh-contoh buku, bikin akun, kemudian publish bukunya di situ, masukin upload naskah gitu di situ. Terus kalau misalnya teman-teman nih, saya senang banget sebenarnya ngebantu teman-teman lain yang kemudian siapa tahu dengan jalan nulis atau siapa tahu kita bisa kolaborasi kan. Betul. Gitu. Ketika misalnya saya atau teman-teman lain membutuhkan banyak tim penulis gitu kan, atau membutuhkan banyak orang yang dari berbagai macam latar belakang tapi punya kemampuan yang tadi menulis dan ingin menyampaikan sesuatu, mungkin bisa juga nanti kalau mau ada tanya-tanya bisa ke IG ku untuk tanya. Karena mungkin Workerspedia nih atau workers yang ada di rumah nih, ini kan melihat itu kan pekerjaan selalu yang kantoran gitu ya. Nah sekarang kan zaman udah berubah nih, kita udah mulai masuk ke era yang namanya new normal, dimana kalau Tahu ya dia ya. kalau dulu itu kan WFO, work from office, terus ada WFA, sampai sekarang pun ada WFA, work from everywhere. Ya, jadi kita bisa bekerja dimanapun gitu ya. Dan dengan penulis, dengan menjadi seorang penulis ini, jadi kan membuka peluang mungkin workers yang ada di rumah nggak pernah terbayangkan menjadi seorang penulis atau bekerja sebagai seorang penulis. Nah, kita hadirkan nih hari ini seseorang yang sangat inspiratif yang boleh dikatakan dia bisa menghasilkan dari karya-karya menulisnya. Nah, itu tadi kalau mau nulis cari Bitread, kalau mau kerja Workerspedia. Iya. saya. Ya, jadi keren sih. Dan tapi emang sejauh ini untuk les atau pendidikan untuk menjadi seorang penulis itu belum ada ya. Yang kayak kita kan pernah mungkin kayak les bahasa Inggris gitu ya. Kalau workshop sih banyak banget. Kelas juga banyak. Kita juga suka bikin. Saya juga suka ngedeliver kelas-kelas gitu kan, jadi mentor kayak jadi ngajar, pembicara juga ya. Nah itu justru senangnya di situ. Jadi ketika saya jadi ngajar atau jadi mentor, justru saya ingin bantu banyak orang, gitu ngeluarin apa sih yang mereka punya dari diri mereka. Betul. Karena tau nggak sih adalah sekelompok orang ibu-ibu, ya para ibu-ibu rumah tangga dengan gadgetnya mereka bisa menghasilkan dari nulis. Itu ibu rumah tangga ya, gitu, dengan sambil berjibaku dia jumpalitan jadi mama gurita di rumah, mereka bisa tetap mungkin buat bapak-bapak juga kalau dikumpulin bisa tuh bikin tulisan tentang ibu-ibu banyak. Nggak mau kalah lu. Iyalah. Biasanya masalah keluarga, masalah dengan pasangan ya. Dan mereka menghasilkan dari situ kan yang cukup yang seru. Berarti kan kalau dengan teman-teman ini yang punya pengalaman khusus atau punya pendidikan khusus lagi yang punya pengalaman di kantoran maksudnya yang bisa di-sharing itu juga lebih asik. Dan nulisnya boleh macam-macam, udah bisa dilahirkan dalam bentuk nggak mesti artikel loh, dalam bentuk novel, jadi sambil mengeluarkan stres dari diri gitu kan. Gitu. Oke, workers ini mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Aku sih melihatnya memang menulis itu menarik tadi ya dari obrolan kita. Bisa menghasilkan, bisa bikin cuan, tapi sebetulnya ya lu sendiri ya di dunia tulis menulis, kalian ini gak sih pernah merasa insecure dengan perkembangan audiovisual yang semakin luar biasa gitu ya sekarang ya, anak-anak kita di rumah itu tidak terbiasa membaca ya, tidak terbiasa membaca. Tulis kan artinya jadinya kan bahan bacaan kan. Nah, mereka itu memang terbiasa ke audio video gitu sekarang menurut gue ya. Itu gimana kalian di dunia penulisan menghadapi itu tuh, udah mengantisipasi atau gimana? Dia orang selalu bilang, wah mati nih buku nih, nih gara-gara audiovisual jadi keren. Karena media juga, yang media cetak kan sudah mulai bergeser ya eranya. Sebenarnya kalau perkembangan teknologi itu ya tadi seperti aku sempat mention sedikit bahwa dengan perkembangan teknologi itu tidak mematikan tulis menulis, formatnya yang berubah.
Oke. Formatnya dulu mungkin buku. Dulu kita masih intik makainya. Karena tulisan itu sebetulnya gagasan ya. Betul. Bukan Semua hanya- yang ada di dalam saluran TV kita semua itu ya, yang platnya merah gitu, Iya. yang gambarnya merah. Itu kan semua juga dibuat dari skrip dulu. Yes, yes. Teman-teman kreatif itu ngerjain Betul. skrip dulu. Betul. Kamu bikin musik, bikin apa juga pakai skrip dulu. Sebenarnya ya skrip apa nulis gitu kan, ada risetnya. Tinggal mungkin jadi sekarang orang sukanya format akhirnya yang suka seperti itu. Tapi tidak mungkin mematikan cetak. Tapi kan dia memindahkan. Jadi Betul. sebenarnya informasi justru jadi lebih cepat. Kalau dulu prosesnya tulis dulu, nyetak dulu, kayak nyablon ini. Iya, katanya. iya, iya. Ini nyuci kayaknya. Nyetak dulu gitu kan, atau gini lah pakai huruf satu-satu. Atau ada yang begini dulu kan. Iya, Nah. koran ya, Iya. gitu. Sekarang kan enggak, nulis upload langsung kesebar. Iya. Wah, gitu jejak digitalnya, bahkan nariknya aja kadang-kadang susah nih. Nah itu, jadi sebenarnya platformnya ada, tinggal kita bagaimana berselancar di atas itu. Betul. Karena konten tidak pernah mati, tulisan itu tidak pernah mati. Oke. Jadi tetap dibutuhkan seorang penulis. Betul. Betul. Oke, workers, obrolan kita sama Nita nih udah lumayan ini ya, udah cukup panjang ya. Mungkin kalau misalnya kalian anggap kurang, bisa juga komen nih. Nanti kita bikin part 2. Iya, Tenang. tenang aja. Kita seneng jalan-jalan tuh suasananya, denger-denger suara. Ini suara apa sih sebetulnya? Kalau orang Sunda bilangnya tonggeret. Nah di sini nih di Tahura ini benar-benar mendukung ekosistem penulis. Di sini ada di tempat yang kita ini di tempat yang ada cultural space, kita suka nayang-nayangin film itu kan dari ini. Nama-nama tempat-tempat di sini juga namanya NH Dini, W.S. Rendra. Jadi benar-benar Iya. di sini juga gitu. Jadi cocok Memang- sebenarnya ini kayak lagi kawah. Memang dibuat untuk itu ya. Memang dibuat untuk suasananya memang dibuat untuk penulis ya. Untuk kreativitas sebenarnya di sini salah satunya. Dan mungkin komunitas penulis ada di sini semua mungkin ya. kita punya sih ada. Oh, Nanti ada oke. festival tempat juga di ngumpulnya juga penulis di sini. Saya Ya? kalau bosan juga di sini nulisnya. Oke, workers, kita coba wrap up sedikit ya. Jadi intinya penulis itu memang sesuatu pekerjaan yang memang gak ada habisnya dan Betul. ternyata luas gitu. Ternyata setelah ngobrol sama Anita nih ya, ada penulis sebagai game tadi, apapun gitu, bikin lirik mungkin ya, apa aja kayaknya memang kalau ngobrol sama Anita nih ujung-ujungnya ada cuannya gitu. Jadi seru gitu ya. Oke, workers, untuk workers mungkin konten dari Workerspedia sekian dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. konten-konten dari Workerspedia, Karena Workerspedia. channelnya para pekerja. Oke. Bye.